Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hawilahing Mastono Musidam Sekaring Pohon Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini saya ingin menyampaikan satu hal tentang aksara Jawa, yaitu No, Nur Gaib, Gaib Condro, Warsitaning Condro. Artinya aksara No, Nur Gaib, Gaib Condro, Warsitaning Condro, pengharapan kita kepada cahaya ilahi. Nah, saya tadi malam diskusi dengan beberapa kawan-kawan para agamawan di Jawa Barat dalam satu komal media sosial yang masih menurut saya sangat bagus, karena di sisi lain makna pembahasannya itu tentang bagaimana memahami isi dan inti letak sebenarnya. Ada satu kelompok yang masih bingung dengan konsep-konsep teoritik dalam berkeyakinan beragama. Ada satu kelompok orang, karena ada beberapa itu di situ, moderatornya Mas Ajis itu masih mempersoalkan tentang bagaimana memaknai perintah, itu memaknai perintah. Dan ada Mas Ido atau siapa, saya menegaskan bahwa ada yang sudah memahami betul, tinggal bagaimana melaksanakan. Nah, apa yang sebenarnya dipahami adalah dari hal-hal yang bersifat perintah dari Allah, dari Gusti Kang Moh Agung, dari Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal. Sebenarnya semua teoritik pengetahuan yang dituliskan dan digambarkan oleh Alkitab, Al-Quran, lalu juga kitab-kitab yang lain seperti Weda dan seperti Tripitaka, seperti Injil, seperti Al-Quran dan Taurat dan Jabur dan semua kitab. Bahkan di dalam Jawa sendiri yang saya sampaikan ini adalah aksara No, Nur Gaib, Gaib Condro, Warsitaning Condro adalah kitab sendiri, di mana itu ditanyakan di mana Nur Gaib itu, di mana Nurullah, atau di mana Nur Muhammad. Nur Gaib itu yang gaib, bil ghaibi. Sebenarnya sesuatu yang gaib itu ada di mana, dan siapa sebenarnya yang gaib. Nah, saya kembalikan kepada sebuah aspek bahwa ketika kita membawa kemelekatan di dalam diri kita, bahwa apa yang disampaikan saudara saya, lupa Mas Edu atau apa, yang dari Jawa Barat dari Malang, bagus ini, bahwa ketika kita ke dokter, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi adalah yang menciptakan kehidupan inilah yang bisa menyembuhkan. Obat ini hanya sekedar perangkat untuk meringankan rasa sakitnya, karena itu bahan-bahan material. Tapi yang bisa menyembuhkan semuanya adalah Sang Kuasa. Jadi kalau sumpama betul-betul kenal dengan Sang Kuasa, maka tahu bagaimana dia betul-betul melihat pada aspek bahwa kemelekatan di dalam kehidupan itu tidak diperkenankan. Maka yang sesungguhnya yang dianggap menyekutukan itu, menyekutukan Tuhan dan dikatakan musyrik, mendekati kepada sifat-sifat syirik, itu sebenarnya adalah ketika manusia itu sendiri merasakan dirinya lebih punya potensi lebih besar daripada kekuatan Tuhan. Nah, ini yang sangat tipis saya katakan, kenapa perintah itu semuanya kepada manusia, nas ya, kepada hati ya. Salat pun semua diperintahkan kepada hati, zakat pun diperintahkan kepada hati. Kalau semua memaham, ini harus memahami konteks ini, harus dipahami bahwa sesungguhnya nanti akan menjadi syariat itu sendiri, syariat Rasulullah, jangan mengurangi nilai hakikatnya. Dan ketika kita mampu untuk melaksanakan secara hakikat, jangan mengurangi syariatnya. Tinggal bagaimana kita melaksanakan dari sudut pandang dan kemampuan dari tubuh kita sendiri. Jangan dipaksakan. Memaksakan diri kita sendiri sebenarnya memaksakan Tuhan. Jadi jangan salah bahwa kemuliaan Tuhan itu terletak kepada sesuatu yang sangat esensial dan substansional adalah di dalam diri kita sendiri.
dan Tuhan tidak akan pernah menyiksa ciptaannya. Bahkan sesungguhnya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dan juga tidak menjadi kewajiban untuk orang seperti yang saya ceritakan tadi malam kepada kawan-kawan dalam satu komalnya, bahwa tidak semua bisa mendapatkan perintah untuk sholat dalam 24 jam. Tidak semua, karena ini hanya sekedar pilihan-pilihan orang-orang yang memilih jalan itu, bukan orang-orang yang tidak memilih. Dan saya sampaikan bahwa nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya sudah menjadi cerminan dalam diri kita masing-masing itu adalah bagaimana kita memilih melakukan pendekatan kita kepada Tuhan, kepada Allah itu tidak dalam rangka hanya sekedar teoritik. Selesai sudah semua kalau teoritik. Apakah orang yang berteori luar biasa itu adalah orang yang sudah mengenal Allah? Belum tentu. Orang yang pinter berteori mungkin saja sekarang kalah dengan aplikasi. Nah, yang sebenarnya ketika kita memahami teori sederhana saja dan perlu kita praktekkan. Saya tidak, kemarin tadi malam kita ungkapkan bahwa perintah Tuhan itu sederhana. Litaatillah. Hanya itu. Litaatir Rasul. Nah, pahami di mana yang kamu saksikan bahwa ada benda yang sama dengan apa yang disebutkan. Nah, ada hal benda yang sama dan apa yang disebutkan. Maka pahami sebenarnya perintah yang sesungguhnya seperti apa. Nur gaib condro warsitaning condro. Ini adalah semua yang menuntun dalam hidup kita itu siapa kalau bukan Tuhan itu sendiri. Dan siapa yang sesungguhnya mengajari kita menjadi baik itu dan menjadi baik, maka sesungguhnya yaitu yang maha baik. Makanya jangan sampai ada hukum kemelekatan, merasa rumongso iso, rumongso biso, ora biso rumongso. Jawa sudah mengajarkan begitu banyak hal-hal yang sangat filsafati kepada diri kita. Kenapa? Yang terjadi, diri kita pinter berteori tapi belum tentu bisa melaksanakan. Dan jika ketemu dengan orang yang bisa melaksanakan, yang sesungguhnya mampu meredupkan, mengurangi tingkat kekuatan yang berlebihan di dalam hati dan bisa menundukkan hati untuk selalu sholat dan beribadah kepada Allah, ya itulah sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Sehingga dia tidak akan muncul sifat-sifat angkuh, sombong, tamak, takabur, riya, dengki. Tidak ada kemelekatan. Apapun yang terjadi di alam ini semua bersumber dari kekuatan dari Gusti Kang Maha Agung, dari Allah, dari Sang Hyang Widi. Mohon maaf, terima kasih. Astunggare, atur suksme, matur nuwun, matur sekelangkong, matur keselangkong. Moga-moga kabdi dek bedenan apa penyampaian dan kula nikah bisa eteremah, bisa diterima, iso tinampi marang ilmu-ilmu kagem kasunyatan kagem panjenengan lan kula nyedhakaken marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati.